Superbook semuanya, kembali lagi bersama Detektif Nanda di Superbook Kids Club. Bagaimana hari-hari kalian? Apakah ada yang menarik? Wah, pasti seru ya. Jadi tadi malam tuh Detektif Nanda mendapatkan video pertanyaan lagi nih. Kita dapat kasus lagi. Woo! Sepertinya harus kita pecahkan bersama-sama nih agent-agent. Tapi kan kalian belum lihat nih pertanyaannya. Nih kita lihat dulu ya pertanyaannya. Halo Detektif Nanda, perkenalkan nama aku Zoe. Beribadah di Gereja UCC Bandung. Aku mau tanya nih, jadi ada teman aku yang suka nyuruh aku ngomong kasar. Kalau nggak aku turutin, aku bakalan dimusuhin. Tapi kan kata firman Tuhan nggak boleh ngomong kasar. Aku bingung harus gimana dong Detektif Nanda? Jadi dia itu bingung kalau ada pilihan mengikuti keinginan sendiri dan menyenangkan hatinya atau mengikuti kehendak Tuhan tapi dia tidak mendapatkan apa yang dia mau. Menarik. Kalau gitu kalian siap untuk mencari jawabannya? Siap? Oke. Sekarang kita membutuhkan clue-clue untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Kita ambil dulu clue-nya. Siap, ini dia clue-nya. Kita punya gambar sidik jari, Alkitab, dan juga perahu. Apa ya hubungannya sama pertanyaan klien kita ini? Kalian tahu nggak kira-kira apa hubungannya? Nggak tahu juga ya? Yaudah, kita akan cari tahu dengan meminta bantuan kepada teman-teman Detektif Nanda. Oke, kalian semua siap untuk mencari jawaban? Oke, kita langsung pergi aja. Let's go! Kenapa ini sulit sekali dipecahkannya? Tapi tunggu. Halo Kak Daniel! Aku Kak kembali lagi Nanda, nih. Adik-adik, kenapa Kak Nanda? Kita dapat kasus lagi nih, tapi aku bingung lagi. Harus tanya ke Kak Daniel. Kak Daniel jadi inget. Kak Daniel punya janji sama kalian ya? Iya, katanya kalau menemukan masalah, datang sama? Betul. Udah berdoa belum? Udah. Tetap belum ketemu ya? Iya nih, kita harus cari Apa yang Kak Daniel bisa bantu? Apa-apa? Jadi, ada nih klien kita yang bertanya. Kalau ada pilihan mengikuti keinginan dia atau keinginan Tuhan, mana yang harus dipilih? Oh gitu. Kalian udah punya clue-nya belum? Punya. Ini nih. Ada sidik jari, Alkitab, sama perahu. Clue-nya sidik jari. Oke, coba ya Kak Daniel pikirkan dan coba Kak Daniel cari tahu. Sidik jari. Nah, kalau clue-nya adalah sidik jari, Ya. jadi kan sidik jari itu adalah kumpulan dari garis-garis yang terbentuk di permukaan kulit manusia. Bener ya? Betul. Nah, setiap manusia memiliki pola sidik jari yang berbeda-beda. Yang artinya tidak ada manusia yang punya pola sidik jari yang sama. Sidik jari ini akan membantu kita mengenali siapa orang yang kita maksud. Nah, mungkin ini ada hubungannya dengan cara mencari tahu siapa diri kita, Kak Nanda. Nah, setelah itu kita harus cari tahu lagi nih, apalagi yang bisa membantu kita mengetahui siapa diri kita. Benar. Wait a minute ya. Oke. Dapat Kak Nanda. Aku dapat solusinya dalam firman Tuhan. Itu adalah iman. Apa adik-adik? Iman. Nah, Kak Daniel kasih tahu ayat firman Tuhannya. Itu di Galatia 3 ayat yang ayat ke-26. Oke. Nah, gimana kalau kita baca bareng-bareng? Siap. Oke ya. Adik-adik ambil Alkitabnya, kita buka
dan baca. 1, 2, 3. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi kita baca dengan suara yang paling kenceng karena ini kebenaran firman Tuhan. Oke? 1, 2, 3. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Wah, oke kalau begitu ya. Gimana kalau kita coba adik-adik aja yang memperagakan dan membacakan ayat firman Tuhan ini? Oke, silakan. 1, 2, 3. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Wow. Nah, Detektif Nanda dan juga adik-adik agent semua, kita semua percaya sama Tuhan Yesus. Percaya? Adik-adik percaya sama Tuhan Yesus? Yang percaya lambaikan tangannya. Oke, Kak Daniel bangga sama kalian. Artinya kita sudah percaya sama Tuhan Yesus. Dan artinya kita memiliki iman percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai apa? Satu-satunya apa? Tuhan dan Juru Selamat kita. Wah, karena iman itu membuat kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Tadi firman Tuhan yang bilang, artinya kita orang percaya harus punya iman. Nah, kalau kita adalah anak-anaknya Allah yang sudah ditebus sama Tuhan Yesus di atas kayu salib, artinya kita harus hidup dan menurut sama perintah Tuhan. Begitu Kak Nanda. Jadi karena kita ini sudah percaya sama Tuhan Yesus, betul. Itu artinya kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Benar. Dan harus hidup menurut perintahnya Tuhan dong. Benar. Oh, tapi apa hubungannya sama pertanyaannya ya? Mungkin kita baru bisa jawab kalau kita udah ketemu arti dari clue selanjutnya nih, Ejen. Yaudah deh Kak Daniel, makasih ya untuk jawabannya, untuk bantuannya. Aku sama Ejen Superbook mau pamit lagi ya, kita mau cari lagi jawabannya. Mau pergi? Iya. Oke. Dadah. Tapi itu nggak ada pesan. Apa? Seperti biasa, kalau kalian menemukan kesulitan, ya yang paling utama langsung berdoa minta tolong Tuhan. Tapi kalau belum ketemu juga, temuilah Kak Daniel. Oke, terima kasih ya Kak Daniel. Dadah. Bye-bye. Pas banget ketemu Gismo. Kamu mau kemana Gismo? Aku mau pulang. Kalian mencari aku? Kenapa? Iya nih Gismo. Jadi kita dapat clue untuk menjawab pertanyaan klien kita nih. Cluenya adalah Alkitab sama perahu. Jadi kita dapat pertanyaan tentang saat ada pilihan ikutin maunya hati kita atau ikutin maunya Tuhan, kita harus pilih yang mana. Tadi kita udah ketemu sama Kak Daniel. Jawaban dari dia tuh clue pertama adalah karena kita ini anak-anak Allah. Jadi harus hidup seperti dia. Tapi masih nggak menjawab pertanyaannya. Menurut mesin pencarianku, Alkitab adalah kumpulan kitab suci yang ditulis oleh para nabi dan sejarawan kuno. Para penulis ini mencatat hubungan antara Allah dan umatnya selama lebih dari 4.000 tahun. Melalui tulisan ini, Tuhan menyampaikan kehendak, hukum, sifatnya, dan tujuannya menyelamatkan umat manusia. Oh, Tuhan menyampaikan kehendak dan hukum melalui Alkitab. Oh, aku mengerti. Ternyata ini ada hubungannya sama clue sebelumnya. Karena kita percaya sama Tuhan, kita kan jadi disebut anak-anaknya Allah. Nah, setelah kita tahu itu, kita harus hidup melakukan perintah Tuhan Yesus. Nah, supaya kita bisa tahu semua itu, kita harus baca Alkitab. Betul nggak?
Karena kan isi Alkitab adalah hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Jadi sekalipun kita mau melakukan sesuatu yang membuat hati kita senang, tapi tidak sesuai dengan perintah Tuhan, kita nggak boleh lakukan. Nah, bagaimana kalau kita main games benar atau salah? Gizmo akan memberi beberapa kalimat. Kalian harus tentukan apakah ini sesuai dengan perintah Tuhan atau tidak. Kalian siap? Siap! Pertama, menyontek karena tidak belajar. Apakah menyontek sesuai dengan perintah Tuhan? Tidak! Betul, menyontek itu tidak jujur dan juga berbohong kepada diri sendiri dan guru, jadi tidak sesuai. Mungkin kalau kita nggak nyontek jadinya nilai kita bisa jadi jelek. Tapi kan itu karena salah kita, karena nggak belajar. Jadi kita harus lebih giat belajarnya ya. Kedua, berbagi dengan teman. Apakah berbagi dengan teman adalah sesuai perintah Tuhan? Betul, jelas banget. Tuhan mau kita berbagi dengan orang yang membutuhkan. Dan Tuhan juga mau kita enggak egois. Makanya kita harus peka kalau ada teman yang butuh bantuan. Selesai, kalian semua hebat. Terima kasih Gizmo. Masih ada satu clue lagi nih yang belum kita tahu jawabannya. Kita harus cari lagi nih jawabannya. Kita pamit ya Gizmo. Dadah. Dadah. Ada duit. Tapi kan itu punya Pelani. Ambil nggak ya? Kalau nggak ambil, aku kelaparan. Kalau aku ambil, itu mencuri. Mana ya? Maafin aku ya Tuhan. Aku emang kelaparan. Abigail, kok di jam istirahat gini kamu nggak makan sih? Aku nggak punya uang beli makan. Terus ini uang siapa? Ini uang teman aku, Kak. Tadi ketinggalan di meja, jadi aku ambil. Tapi kamu tahu kan kalau itu adalah tindakan mencuri? Tahu, Kak. Tapi aku lapar banget. Emang sih ya kadang-kadang suka bikin bingung. Kita mau melakukan keinginan kita yang gak selalu benar atau keinginannya Tuhan yang udah pasti benar tapi gak membuat kita senang kayak kamu. Kalau nggak kamu ambil, kamu jadi kelaparan ya. Tapi kamu tahu gak sih Abigail, kalau kita itu sebagai anak-anaknya Tuhan tetap harus melakukan keinginannya Tuhan. Mungkin sekarang kita ngerasanya gak seneng, tapi percaya deh, pasti Tuhan nanti akan memberikan sesuatu yang lebih indah. Ya udah deh Kak, aku balikin. Wah, bagus-bagus. Ini kakak punya roti. Tadinya kakak mau makan, tapi buat kamu aja lah. Kasihan kamu kelaparan. Kasih ya Kak. Iya, semangat ya. Dadah. Pelangi, ini duit kamu tadi jatuh di kelas. Makasih. Makasih banyak ya. Ini bener kan uang aku? Tapi kok bisa sih ada di kamu? Tadi aku lapar. Aku nggak punya uang untuk beli makan. Jadi aku ambil duit kamu. Aku pengen jajanin, tapi aku takut dosa. Ya udah, jadi aku balikin ke kamu. Wow, makasih banyak ya. Makan bareng yuk sama aku.
Mama aku soalnya bawain bekalnya kebanyakan. Makan yuk. Makasih ya, Pragi. Iya, yuk. Perahu. Apa ya maksudnya ya? Perahu. Ejen, apa ya maksud dari clue kita yang terakhir? Perahu. Aku tahu sih perahu. Dan kalau ngomongin perahu, pasti aku selalu ingat kisah Alkitab yang ini. Dia itu adalah orang yang mau mengikuti kata Tuhan, sekalipun semua orang tidak. Gimana kalau detektif ceritain kisah ini aja? Kalian mau kan? Oke, kita mulai ceritanya. Nama orang ini adalah Nuh, anak dari Lamek. Nuh adalah seorang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Sedangkan orang-orang yang hidup di zamannya itu sangat amat jahat. Mereka lebih suka menyenangkan dirinya sendiri dengan hal-hal yang berdosa. Mereka memilih untuk melakukan keinginan mereka yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Melihat itu, hati Tuhan menjadi sangat sedih. Tapi karena Nuh lebih memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan daripada mengikuti keinginannya untuk menyenangkan diri sendiri, Tuhan memilih Nuh untuk bisa diselamatkan. Akhirnya Nuh bersama istri, ketiga anaknya, dan ketiga istri-istri dari anak-anaknya pun bergotong royong membangun bahtera seperti yang sudah Tuhan tetapkan. Bahteranya pun jadi dan sangat besar. Apa ya isinya? Masa segede itu cuman isi 8 orang aja? Ternyata Tuhan menyuruh binatang-binatang untuk masuk sehingga mereka tidak punah. Jadi bumi masih memiliki kehidupan. Haruslah kau ambil 7 pasang dari setiap binatang yang tidak haram, jantan dan betina. Tetapi sepasang dari binatang yang haram. Wow, lihat semua binatang itu. Juga 7 pasang dari burung-burung di udara, supaya terpelihara jenisnya di seluruh muka bumi. Wah, lihat itu. Semoga ruangannya cukup untuk semua hewan ini. Iya, semoga ada ruangan yang cukup besar untuk hewan-hewan ini. Apa itu? Biarkan mereka masuk, sepasang demi sepasang. Nah, di saat-saat seperti itu pun Nuh masih diuji karena orang-orang mengejek Nuh. Kenapa? Jadi dia itu membangun bahtera di atas gunung. Aneh kan? Harusnya perahu itu ada di dekat air, di laut. Tapi ini di atas gunung. Tapi sekalipun ia mendapatkan ejekan itu, ia tetap mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Karena ia yakin apa yang Tuhan perintahkan itu pasti baik. Hingga tiba waktunya, air hujan pun turun selama 40 hari, 40 malam. Semua sumber air terbuka dan membuat seluruh permukaan bumi tertutup air. Orang-orang berdosa yang tadi itu semuanya musnah. Hanya sisa keluarganya Nuh. Maka Tuhan mengingat Nuh dan semua yang hidup, dan semua binatang yang ikut bersamanya di dalam bahtera. Dan Tuhan membuat angin berhembus melewati bumi, dan hujan dari langit pun berhenti.
Persis 5 bulan semenjak air bah dimulai, bahtera itu pun berhenti di pegunungan Ararat. Nuh melakukan apa yang membuat Tuhan senang, sehingga ia diperhatikan oleh Tuhan. Ia mau taat kepada Tuhan sekalipun itu membuat dia diejek orang-orang di sekitarnya. Tapi karena pilihannya benar, ia merasakan keselamatan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita juga harus seperti itu ya Ejen. Kalau kita memilih untuk menurut apa yang hati kita mau, tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu bisa berakhir buruk. Tapi jika kita mau melakukan semuanya itu yang sesuai kehendak Tuhan dan maunya Tuhan, pasti akan berakhir baik dan kita akan merasakan kebaikan Tuhan dan keselamatan dari Tuhan. Wah, itu ternyata jawaban terakhirnya. Saat kita dihadapkan dengan pilihan mengikuti keinginan kita atau keinginan Tuhan, kita harus belajar untuk taat kepada firman Tuhan, yaitu mengutamakan kehendak Tuhan, karena sudah pasti akan membawa kebaikan dan keselamatan bagi hidup kita. Yeay! Semua jawabannya udah ketemu. Sebelum kita pulang, kita akan mampir ke teman kita yaitu Ko Heavy. Ayo kita pergi lagi. Permisi Kak Heavy. Kayak yang manggil ya? Permisi Kak Heavy. Oh, detektif Kananda nih. Iya Kananda, masuk aja, masuk. Halo. Hari ini aku sama Ejen dapat kasus lagi nih, dan kita berhasil menemukan jawabannya. Kasus? Emang ada kasus apa Kananda? Iya, jadi ada yang nanya gitu loh Kak. Gimana? Kalau kita dikasih pilihan nih, mengikuti keinginan kita atau keinginan Tuhan, mana yang harus kita pilih? Dan kita udah dapet jawabannya. Seru banget nih adik-adik jawabannya. Kita tunggu ya, kira-kira jawabannya apa ya? Jadi jawaban pertama itu adalah karena kita itu sudah percaya sama Tuhan Yesus, artinya kita kan adalah anak-anaknya Tuhan. Nah, sebagai anak-anaknya Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Mantap. Nah, kita bisa tahu apa yang Tuhan mau dan tidak mau kita lakukan itu ada di dalam Alkitab. Jadi kita harus mengutamakan Tuhan karena itu akan membawa kebaikan dan keselamatan. Wow, keren Kananda ya. Tapi kita harus benar-benar melakukan itu bukan karena terpaksa. Bukan karena kita disuruh orang tua, tetapi kita melakukan semua itu benar-benar cinta kepada Tuhan. Nah, hari ini kami mau ajak adik-adik semuanya untuk bernyanyi bersama. Tapi jangan duduk, harus berdiri. Oke Kananda. Jari dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Hey, jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Tangan kanan, jari dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Hey, jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam
serta Yesus selamanya. Terima kasih Kak Happy. Terima kasih juga Kak Nanda. Aku sama agent-agent mau terus berjalan bersama Tuhan Yesus. Betul kan? Betul sekali. Kalau gitu aku sama agent-agent pamit dulu ya. Oke. Dadah. Nah adik-adik, sebelum Kak Happy pamit nih, Kak Happy mau ajak agent-agent Superbook Indonesia semuanya nih untuk terus dukung semua sosial media Superbook Indonesia. Ada apa aja? Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, dan juga YouTube Superbook Indonesia. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe ya. Dan jangan lupa juga nih, ajak teman-teman untuk terus dukung Superbook Indonesia. Dadah, Kak Happy pamit. Wah, jadi kita sudah menemukan apa yang harus kita pilih, keinginan kita atau keinginan Tuhan. Yaitu karena kita ini adalah anak-anaknya Tuhan, jadi kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kita harus mengutamakan keinginan dan kehendak Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita kebebasan untuk menentukan pilihan kita sendiri. Nah, karena kita masih hidup di dalam dosa, kita sulit nih untuk memutuskan mana yang baik dan mana yang tidak. Bisa jadi itu menyenangkan hati kita, tapi belum tentu itu benar loh agent-agent. Semua pilihan yang kelihatannya itu menyenangkan belum tentu benar. Jadi kita harus lihat lagi nih Alkitab kita. Kita harus berdoa supaya Tuhan memberikan jawaban dan kita bisa memilih mana yang sesuai dengan kehendaknya dan baik buat kita juga. Itu dia jawabannya. Kasus kita selesai. Yeay. Terima kasih agent-agent sudah bekerja sama dengan Detektif Nanda untuk menjawab pertanyaan ini. Karena Nanda juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang terus setia bersama dengan Superbook Indonesia mendukung pemuritan anak-anak di Indonesia dan menjadi dampak untuk mereka. Kami juga mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Supaya semakin banyak lagi anak-anak yang mengenal Tuhan dan percaya kepadanya. Terima kasih. Misi kita hari ini selesai. Kalau kalian mau bertanya, kalian bisa langsung kirim video kalian ke DM Superbook Indonesia. Oke. Sebelum kita pamit, kita berdoa dulu yuk. Yuk, semuanya kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar untuk mengutamakan kehendak-Mu dibanding kesenangan hati kami, Tuhan. Tuhan, ajar kami supaya kami bisa melakukan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang baik dan bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi di Superbook Kids Club minggu depan. Dadah. God bless you. Bye.